Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman ifadata wal istifadah wa tamassuka ila kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ittiwa al-ardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di majlis ini, hadir untuk menghadiri sholat berjamaah maghrib di Masjid Besar Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada pemberi syafaat kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah memasuki bulan yang begitu sangat agung, bulan yang begitu sangat mulia, bulan yang begitu sangat istimewa, yaitu bulan Sya'ban. Artinya kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Seringkali saya sampaikan bahwasanya bagi kita yang masih mempunyai hutang puasa, maka sudah semestinya kita bercepat-cepat untuk melunasi hutang kita ketika kita masih punya hutang puasa. Karena ketika nanti sudah datang Ramadan yang berikutnya dan puasa kita masih belum lunas, pertama kita berdosa karena sudah terlewat, sudah 1 tahun jangka waktunya masih belum lunas. Yang kedua, kita akan terkena denda membayar fidyah. Membayar fidyah. Misalnya kita punya hutang puasa 9 hari di tahun yang kemarin, kemudian datang Ramadan berikutnya masih belum lunas, maka kita membayar puasa itu 9 hari ditambah bayar fidyah per harinya itu 1 mud. 1 mud itu kira-kira 7,5 on, atau kita bulatkan menjadi 1 kilo. Berarti kita bayar puasa 9 hari plus 9 kilogram beras dan diberikan kepada fakir miskin. Untuk bayar puasanya tetap 9 hari, tidak double. Karena sebagian pemahaman di masyarakat itu kalau datang Ramadan berikutnya maka nanti hutang puasanya dibayar double. Ini pemahaman yang tidak tepat. Sama, jumlah puasanya itu sama. Dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban, itu salah satu kemuliaannya karena di bulan Sya'ban turun ayat perintah untuk membaca sholawat kepada Nabi. Makanya bulan Sya'ban itu disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Bulanku maksudnya bulan diturunkan perintah untuk membaca sholawat. Ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun ayat tersebut di bulan Sya'ban. Sehingga salah satu amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban yaitu kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pasti kita akan mendapatkan pahala, dan yang kedua kita akan bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik yang digarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita akan baca lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa alwanihi wa nafahatihi bid dini wa dunya wal akhirah. Amma ba'du. Setelah pengarang kitab ini membaca hamdalah, basmalah, hamdalah, sholawat, salam,
Orang dulu ketika ngarang kitab itu pasti tidak pernah lepas dari 4 hal itu: basmalah, hamdalah, sholawat, salam. Dan ini juga menjadi lagu wajib bagi orang yang ingin berceramah, orang yang ingin memberikan sambutan, pidato, mau'idhah, itu juga tidak lepas dari 4 hal itu. Karena ini menjadi keberkahan. Ada basmalah, ada hamdalah, kita memuji kepada Allah, dan juga kita membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Amma ba'du fahada juz'un latifun. Kata pengarang kitab, kitab ini adalah bagian yang sangat kecil. Artinya kitab ringkas, kitab yang sangat kecil. Walaupun kecil, tapi kitab ini manfaatnya sangat besar sekali. Jangan dilihat kitabnya. Kadang sebagian santri sekarang itu belajar kitabnya tebal-tebal, tapi tidak tahu isi kitabnya apa, menjelaskan apa, paham apa tidak paham, ya tidak paham. Lebih baik kita mempelajari kitab tipis seperti ini, semisal kayak Sulam Taufik, tapi kita bisa menguasai isi daripada kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik ini juz'un latif, kata pengarang kitab ini. Artinya soghirun dhorifun, sangat kecil, sangat ringkas, cuma beberapa halaman ini. Ada sekitar tidak sampai 200 halaman, tidak sampai 150 halaman kitab Sulam Taufik. Apalagi kalau tidak digabung dengan syarahnya, sangat sedikit sekali, sangat tipis sekali. Apa isi dari kitab Sulam Taufik ini? Yassarahullahu ta'ala fi ma yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Kitab Sulam Taufik ini satu gambaran yang wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengajarkan. Jadi kitab Sulam Taufik itu kitab yang sangat lengkap, yang sangat komplit, yang sangat sempurna, di mana kita itu wajib untuk mempelajari. Sebagaimana yang disarankan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Ini termasuk kitab yang sangat disarankan sekali untuk dipelajari, terutama bagi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kitab Sulam Taufik. Dan juga bukan hanya dipelajari, tapi juga diajarkan kepada yang lain, bagi yang bisa mengajarkan. Bagi yang tidak bisa mengajarkan, cukup mempelajari dan kemudian mengamalkan. Wal amalu bihi lil khasi wal am. Kitab ini harapan dari muallif, pengarang kitab ini, agar bisa diamalkan baik bagi orang yang alim maupun orang yang bodoh. Karena mempelajari ilmu itu tujuannya adalah untuk mengamalkan. Percuma kalau orang mempelajari ilmu tapi tidak diamalkan. Itu ibarat seperti yang digambarkan oleh Imam Ghazali, seperti ibarat orang menanam pohon, dirawat dari kecil sampai besar, disirami, dirawat, dikasih pupuk, ditanam dengan di tempat yang baik. Setelah itu, setelah berbuah, dibiarkan begitu saja. Orang cari ilmu juga seperti itu. Bukan cuma sekedar cari ilmu, tapi bagaimana caranya agar ilmunya itu menjadi ilmu yang manfaat, agar orang lain juga bisa merasakan ilmu yang dia punya. Sehingga agama Islam ini menjadi agama yang sangat kuat, karena semakin hari semakin banyak yang menyebarkan ajaran-ajaran di dalamnya. Justru kadang-kadang orang itu semangatnya untuk menyebarkan ilmu itu sedikit, padahal dia banyak ilmunya. Ini satu penyakit. Kadang-kadang setan itu seringkali membisiki dan menggoda manusia. Apa bisikan setan? Oh, percuma kamu mengajarkan ilmu, kamu masih belum bisa mengamalkan. Ini bagian dari bisikan-bisikan setan. Walaupun kita masih belum bisa mengamalkan, bukan berarti kita tidak mengajarkan kepada orang lain. Boleh-boleh saja. Daripada ketika nanti kita tidak mengajarkan juga tidak mengamalkan, kita mendapatkan dua kesalahan sekaligus. Ini tujuan inti dari setan itu, ya kita melakukan banyak kesalahan. Kadang orang tidak mau ngajar, tidak mau menyebarkan ilmunya karena alasan ini, saya masih belum bisa mengamalkan, saya malu kepada diri saya sendiri. Ini seakan-akan baik, tapi tidak baik. Kenapa? Karena nanti ketika dia sudah tidak mengajarkan, tidak mengamalkan, sehingga dia melakukan dua kesalahan sekaligus. Dan satunya, orang yang mengajarkan tapi masih belum bisa mengamalkan, minimal dia mendapatkan satu kesalahan, walaupun sama-sama salah. Barangkali dengan dia mengajarkan, dia belajar ikhlas karena Allah, bisa jadi mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah untuk bisa mengamalkan, sehingga ilmunya benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat.
Dan kitab Sulamut Taufik ini dianjurkan oleh muallif pengarang kitab agar bisa diamalkan baik bagi orang yang berilmu, orang alim maupun orang yang bodoh. Wal amalu bihi lil khasi wal am. Wal wajibu. Kemudian beliau menjelaskan apa itu wajib. Wajib dalam hal fikih. Wal wajibu ma wa'adahu Allahu fa'iluhu bis thawabi wa tawa'ada tarikuhu bil iqab. Wajib itu adalah sesuatu yang jika kita mengerjakan dijanjikan oleh Allah mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkan maka diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa oleh Allah. Itu wajib. Wajib contohnya banyak. Salah satu diantaranya adalah sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Wajib. Insya Allah semua orang itu tahu wajib itu apa. Tidak bisa ditinggalkan wajib itu. Tidak boleh ditinggalkan. Dan termasuk ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun sholat. Sholat tidak boleh dalam kondisi bagaimanapun. Puasa kalau orang tidak mampu tidak wajib puasa. Haji juga sama. Kalau tidak mampu, tidak punya uang juga tidak wajib haji. Tapi sholat asal dia sudah balik berakal, sudah memenuhi syarat, maka dia tetap wajib sholat dan tidak boleh untuk meninggalkan dalam kondisi bagaimanapun. Sakit, apakah tetap wajib sholat? Wajib. Kalau dia bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya dia tidur miring. Kalau tidak bisa tidur miring, dia terlentang. Dan seterusnya. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah waktunya dia sholati, sudah mati. Karena gitu. Sholat tidak ada kata boleh ditinggalkan. Bahkan dalam pembahasan fikih itu ada namanya sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Jadi orang Islam melawan orang kafir, di depannya sedang berperang. Dalam kondisi segenting itu, di dalam Islam, di dalam fikih itu masih wajib sholat. Padahal yang menjadi taruhannya itu nyawa. Gimana caranya sholat? Itu sudah diatur di dalam kitab fikih. Misalkan jamaah dari orang Islam itu berjamaah, sekelompok dari orang Islam itu berjamaah. Misalkan ada 2 shaf begitu, 2 shaf begini. Maka nanti shaf yang pertama ini sholat 1 rakaat, shaf yang kedua cukup berdiri sambil bawa senjata, mengawasi musuh-musuh yang ada di sekitarnya itu. Nanti kalau ada yang nyerang langsung tembak, langsung panah, langsung lempar. Shaf kedua. Setelah itu nanti ketika shaf pertama ini sudah selesai, baru kemudian shaf yang kedua memulai rakaat pertama, dan shaf yang pertama jaga-jaga, bawa senjata, bawa pedang, bawa pistol, bawa batu dan sejenisnya. Itu dalam kondisi seperti itu masih tetap wajib sholat. Bayangkan, padahal nyawa jadi taruhannya. Kadang-kadang kita itu cuma sakit panas, sakit meriang, sakit panuh, kadang-kadang sudah ada sholat. Kadang alasan pekerjaan, padahal sholat itu cuma butuh berapa menit. Ya paling enggak sholat kita itu 2-3 menit sudah selesai kayaknya. Apalagi kalau kita cuma melakukan hal-hal yang wajib saja, tidak usah wiridan, ya namanya wiridan ini juga sunnah. Anggap saja seperti itu. 3 menit itu kita sudah bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah. Kadang kerja itu dari pagi, siang, sore sampai malam, dikasih gaji sekian ratus ribu atau sekian juta, pahala lebih besar dari itu. Ketika kita mendapatkan gaji duniawi, ketika kita mati sudah habis, tidak mungkin kita bisa nikmati. Tapi kalau gaji ukhrawi, gaji dari Allah, walaupun kita sudah mati, kita masih bisa menikmati gaji itu sendiri. Wajib, sholat itu wajib. Makanya sholat itu termasuk ibadah yang dipesankan oleh Rasulullah pada saat detik-detik wafatnya Rasulullah. Itu yang dipesankan adalah sholat, bukan yang lain. Sholat menjadi ibadah yang sangat utama, karena yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, semuanya dianggap baik oleh Allah. Kemudian beliau menjelaskan, wasammaituhu sulamat taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Aku menamakan kitab ini dengan nama Sulamut Taufik. Sulam itu artinya tangga, at-taufik artinya pertolongan. Berarti kalau digabung Sulamut Taufik, tangga pertolongan. Ila mahabbatillahi ala tahqiq, tangga pertolongan menuju cinta Allah yang sebenar-benarnya.
Ini kepanjangan dari kitab Sulamut Taufik. Cuma kadang kita karena panjang kita nyebutnya ya cuma kitab Sulamut Taufik. Padahal nama panjangnya itu kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Tangga pertolongan menuju cinta kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Ini artinya beliau pengarang kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana menaiki tangga-tangga pertolongan Allah sehingga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, mau apa saja itu beres. Bahkan seandainya pun dia mendapatkan musibah, kalau sudah Allah itu cinta, musibah itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. As'alullahal karim. Pengarang kitab ini kemudian melanjutkan kitabnya dengan berdoa, memohon kepada Allah. Aku meminta kepada Allah Al-Karim. Karim itu zat yang maha memberi, suka memberi, dermawan. Allah itu sangat dermawan. Allah itu kaya. Seandainya semua makhluk sedunia meminta kepada Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, tidak. Allah ini berbeda dengan makhluknya. Kalau kita sebagai makhluk sering minta kepada orang lain yang kita minta itu bosan dan bahkan bisa marah. Ini minta terus minta dan minta. Berbeda dengan Allah. Justru semakin kita itu tidak minta kepada Allah, justru Allah itu semakin murka kepada hambanya. Kita ini kadang manusia ya, suruh minta saja kadang malas. Giliran kita mendapatkan hal-hal yang sulit, Allah ini tidak adil. Kenapa saya tidak ditolong? Ya kenapa kamu tidak minta? Kita ini hanya disuruh minta dan minta. Kita cuma suruh minta kepada Allah. Kadang minta saja itu malas, minta. Cuma disuruh minta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Doa itu pasti dikabulkan, pasti. Ini yang perlu kita pahami, bahwa doa itu pasti dikabulkan. Kalau misalkan timbul sebuah pertanyaan, tapi saya sudah berdoa berkali-kali, tapi kenapa kok tidak dikabulkan? Ada banyak cara Allah mengabulkan doa-doa dari hambanya. Pertama, bisa jadi doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan hambanya. Misalkan hambanya minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen mobil, langsung dikasih mobil. Ada yang model seperti itu, ada yang pengabulan Allah kepada hamba-hambanya itu tidak sesuai dengan apa yang dia minta, tapi diberikan dalam bentuk yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih maslahat untuk hamba tersebut. Analoginya begini, misalkan ada anak kecil usia 5 tahun, kemudian minta dibelikan orang tuanya mobil beneran yang harganya sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Kira-kira orang tuanya tidak akan memberi kepada anaknya. Diberilah pemberian yang lain, mobil-mobilan, bukan mobil beneran. Karena itu yang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk anaknya. Nah, kita bisa jadi sudah minta kepada Allah, kita tidak merasa bahwa kita sudah diberikan pemberian dari Allah. Berupa apa? Berupa apa yang kita butuhkan. Bisa jadi kita diberikan kesehatan, jarang sakit, itu yang lebih kita butuhkan daripada nanti misalkan diberikan mobil kecelakaan. Bisa jadi patah tulang, bisa jadi mati. Sedangkan kita tidak tahu yang kita butuhkan itu apa. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding kita yang memikirkan kita sendiri. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, tapi belum tentu Allah memberikan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang sebuah doa itu juga dikabulkan oleh Allah dengan bentuk menghindarkan dari musibah. Misalkan kita sedang berkendara di jalan raya, kemudian ada bis yang sangat kenceng mau nabrak kendaraan kita, ternyata tidak jadi, diselamatkan oleh Allah. Bisa jadi itu adalah buah dari doa yang sering kita panjatkan. Kita minta ini, ternyata tidak dikasih oleh Allah, justru dikasih hal yang jauh lebih penting, yaitu kita dihindarkan dari musibah dan bencana. Kalau seandainya kita tertabrak dan mati, kan tidak bisa ibadah lagi. Jadi kita harus yakin bahwasanya berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Sebagai perbandingan, iblis itu pernah mengajukan sebuah permintaan kepada Allah.
ya Allah, berilah aku kesempatan untuk menggoda manusia. Apakah kemudian ditolak oleh Allah? Permintaan iblis dikabulkan oleh Allah. Iblis saja itu dikabulkan permintaannya oleh Allah. Kok bisa kita sebagai hambanya Allah, seorang mukmin menjadi umatnya Rasulullah, tidak yakin bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Harus yakin. Doa itu adalah kekuatan yang sangat hebat. Kadang ada orang punya masalah itu hanya dipikirkan dan dipikirkan. Ini stres. Kita banyak doa kepada Allah, hatinya tenang, sehingga Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan. Kata pengarang kitab ini, as'alullahal karim ayyaj'ala dzalika minhu walahu wa fihi wa ilaihi. Aku mohon kepada Allah, semoga karangan kitabku ini semata-mata karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ulama-ulama terdahulu ketika membuat sebuah karya, membuat karya tulis, itu tujuannya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin viral, bukan karena ingin terkenal. Padahal cuma beberapa halaman ini. Kenapa sampai sekarang yang sudah ratusan tahun masih dibaca oleh banyak orang? Karena ikhlas. Ikhlasnya luar biasa. Salah satu contoh yang lain, dulu itu ada seorang ulama bernama Asy-Syaikh As-Sonhaji, pengarang kitab Jurumiyah. Ini kitab yang tidak asing bagi orang-orang yang pernah mondok di pondok pesantren. Kitab Jurumiyah, kitab kecil, lebih kecil daripada kitab Sulaiman Taufik, Jurumiyah ini. Tapi hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia itu ngaji kitab itu, seakan-akan menjadi kitab yang wajib dipelajari. Apa rahasianya? Dulu itu pengarang kitab Jurumiyah yang bernama Asy-Syaikh As-Sonhaji, setelah selesai mengarang kitab, beliau bawa kitabnya itu, kemudian beliau pergi ke laut, dan setelah itu kitabnya itu ditaruh di pinggir laut. Setelah itu di atasnya ditaruh batu, taruh batu. Beliau punya inisiatif, kitab ini mau saya sebarkan atau tidak, kitab ini manfaat untuk orang lain atau tidak. Sehingga beliau merenung waktu itu, kalau memang kitab ini tidak bermanfaat untuk orang lain, lebih baik kitab saya ini yang sudah saya karang, sudah sangat lama, biar ditelan di bawah hanyut oleh air saja. Sehingga itu dibiarkan berhari-hari di situ. Ada batu kecil yang tidak seberapa besar. Ternyata setelah berhari-hari kitabnya masih tetap utuh, tidak basah dan tidak terbawa oleh arus air. Padahal dia sudah bilang, pengarang kitab Jurumiyah itu, Jurumiyah, juru itu artinya berjalanlah air, bawa kitab ini. Tapi ternyata tidak terbawa oleh air. Itu betapa karena ikhlasnya orang-orang terdahulu. Orang ikhlas itu pengaruhnya sangat besar sekali, dan bahkan bisa bertahun-tahun orang ikhlas itu pengaruhnya masih bisa dirasakan oleh orang lain. Satu contoh yang lain, misalnya pengarang kitab Takrib Abi Syuja. Itu kitab juga kecil, kitab fikih yang sangat kecil. Tapi keikhlasannya beliau ketika ngarang kitab ini luar biasa. Sampai sekarang pun kitab Takrib ini masih dipelajari hampir di seluruh pondok pesantren di Indonesia dan bahkan mungkin di luar negeri. Jadi beliau itu umurnya cukup panjang, sekitar 160 tahun, pengarang kitab Takrib ini. Sehingga pernah ada orang yang tanya kepada beliau, apa rahasianya, kenapa engkau bisa berumur panjang dan tidak ada satupun anggota tubuhmu itu yang tidak sempurna. Artinya penglihatannya masih normal, giginya masih utuh, pendengarannya masih tajam. Itu banyak orang heran. Kemudian dijawab oleh beliau, pengarang kitab Takrib ini, aku tidak pernah menggunakan anggota tubuhku untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga benar-benar dijaga oleh Allah tubuhnya, matanya masih sangat jelas untuk melihat, kemudian masih bisa ngomong, giginya masih utuh, telinganya masih bisa mendengar yang ada di kanan kirinya itu. Beliau setelah selesai mengarang kitab itu, beliau uzlah. Uzlah itu menyendiri. Beliau tinggal di serambi yang ada di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Apa yang beliau lakukan waktu itu? Beliau tiap hari nyapu asta Rasulullah dan juga nyapu di sebagian masjid di Masjid Nabawi itu. Setelah itu kemudian beliau menyalakan lampu.
Karena dulu lampu kan tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang tinggal pencet satu pencetan saja sudah nyala semua. Kalau dulu kan masih dihidupkan satu-satu lampu dulu itu. Itu dilakukan selama bertahun-tahun untuk terakat meriadoi kitab yang beliau karang itu. Sehingga sekarang sampai sekarang pun kitab takrib itu masih kita pelajari sampai sekarang dan bisa dirasakan oleh banyak orang Islam. Itu karena keikhlasan. Ikhlas itu powernya kuat. Kenapa kok kuat? Karena hatinya bersambung kepada Allah. Orang itu kalau tidak ikhlas ketika melakukan kebaikan tidak mungkin bertahan lama. Tidak mungkin bertahan lama. Misalkan dia punya rutinitas sholat jamaah di masjid. Kalau tidak ikhlas, tidak mungkin lama. Ada yang mencela sedikit, sudah berhenti, tumbang sudah. Karena tujuannya orang lain, bukan Allah. Tapi kalau tujuannya itu Allah, sudah terus lanjut. Buka majlis, baca sholawat, baca Quran, ikhlas, tidak mungkin berhenti. Tidak mungkin gulung tikar, lanjut terus sampai hari kiamat. Pernah suatu ketika Luqman Al-Hakim itu pernah memberikan pelajaran kepada putranya waktu itu. Luqman Al-Hakim ngajak putranya untuk naik keledai. Pada saat naik keledai itu putranya disuruh naik di atas keledai. Ayahnya yang bernama Luqman Al-Hakim nuntun keledainya itu. Setelah dituntun, bertemulah dengan sekelompok orang. Kemudian orang ini protes kepada Imam Luqman Al-Hakim ini. Itu anak kok tidak punya sopan santun, masa anaknya di atas, orang tuanya di bawah. Salah lagi, kalau nuruti apa kata orang ya salah terus. Akhirnya ganti, anaknya turun, ayahnya naik di atas keledai itu. Berjalan lagi, ketemu dengan sekelompok orang lagi. Ada yang bully lagi, nyinyir kalau istilah orang sekarang, diprotes lagi. Itu orang tua kok tidak punya perasaan, masa yang tua di atas, yang kecil di bawah. Salah lagi. Akhirnya kedua-duanya naik di atas keledai. Karena dulu masih belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada beca. Kedua-duanya naik di atas keledai. Jalan lagi, ketemu sekelompok orang lagi. Setelah ketemu sama mereka, ada yang protes lagi. Itu orang kok tidak punya kasihan sama hewan. Hewan satu ditunggangi 2 orang. Salah lagi. Akhirnya apa? Pilihan terakhir, kedua-duanya turun. Setelah turun, ketemu sama orang lagi, dia protes lagi sama orang. Itu kok ada orang gila. Apa fungsinya hewan kalau tidak dinaiki sebagai kendaraan? Dari situ Luqman Al-Hakim ingin mengajarkan kepada anaknya, kalau kita nuruti apa kata orang, tidak mungkin selesai. Asal yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, tidak melanggar aturan-aturan di dalam Islam, tidak melanggar aturan-aturan Allah, ya sudah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu kalau istilah bahasa Indonesia itu. Biasanya anjing itu menggonggong karena tidak kenal sama orangnya itu. Nah, orang itu biasanya banyak ngomongnya itu karena tidak kenal dengan kita. Ya anggap saja begitu kan. Anggap saja dia masih anjing karena memang tidak kenal. Coba anjing ketemu sama majikannya, diam kan? Anjing ketemu sama majikannya diam. Ketemu sama orang baru yang tidak dikenal, menggonggong. Ya, anggap saja seperti itu biar kita tidak banyak pikiran. Sudah banyak masalah, banyak pikiran, kerjaan tidak lancar-lancar, ini rezeki itu macet-macetan. Ya, kita anggap seperti itu saja. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kemudian pengarang kitab ini memberikan harapan wa mujibatil qurbi wa zulfalataihi. Semoga dengan pengarang kitab ini, karangan kitab ini bisa menjadikan dekat dengan Allah. Wa yuwaffiqa man waqafa alaihi lil amali bi muqtadahu. Kemudian beliau mendoakan bagi orang yang mempelajari kitab ini agar bisa mengamalkan. Ini kita didoakan oleh pengarang kitab ini dengan kita mempelajari agar bisa mengamalkan. Walaupun tidak bisa mengamal pun kita masih dapat pahala karena cari ilmu. Tapi bukan menjadi alasan tidak apa-apa, tidak usah mengamalkan. Ya kita berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga agar bisa mengamalkan. Bil amali bi muqtadahu thumma taraqqi bi tawaddudi bin nawafil. Kemudian beliau itu menganjurkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di samping melakukan ibadah-ibadah yang wajib, juga dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Apa tujuannya? Liyahuza hubbahu wa walahu, agar kita mendapatkan kecintaan kepada Allah.
orang itu kalau hanya melakukan ibadah wajib tanpa melakukan ibadah sunnah itu sulit untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah. Sulit untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah. Diibaratkan di sini disebutkan oleh sebagian ulama, man syaghalahul fardu anil nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang fardu, maka itu bisa dimaklumi. Tapi waman syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Tapi kalau ada orang sibuk melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai melupakan ibadah-ibadah yang wajib, maka dia termasuk orang yang tertipu. Ini tanda orang mengikuti hawa nafsunya itu semangat ketika melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi malas-malasan ketika melakukan ibadah wajib. Ini masih ada 10 menit. Jam berapa isyanya? Oh, sudah mau isya ini. Mungkin sampai di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bisa di luar materi juga, silakan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kurang berapa menit isya, Pak Sukandar? Oh iya. Silakan yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah Syawal. Kita sudah memasuki pembahasan materi, karena ini masih muqaddimah, masih belum memasuki materi dari kitab Sulmul Taufik. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Malu bertanya? Nggak usah tanya. Ya, silakan Mas Andi. Waalaikumsalam. Mungkin bisa agak ke depanan. Tidak apa-apa, tidak ada mic, tidak apa-apa. Di sini tidak apa-apa. Ya. Ya, yang pasti kalau yang dilakukan dia itu sholat sunnah, jadi ilmu kan hukumnya wajib. Malah lebih penting wajib sama sunnah. Cuma kajian itu ketika sudah selesai di masjid, misalkan di masjid sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah yang wajib, setelah itu sudah ada kajian. Jadi ketika misalkan ada orang melakukan ibadah sunnah dan merasa terganggu, salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Kok ada orang melakukan ibadah sunnah, qobliyah atau ba'diyah misalkan, merasa terganggu dengan adanya pengajian seperti ini, salahnya sendiri. Karena sudah selesai yang wajib itu. Ya cari tempat lain atau cari di waktu yang lain. Ada yang lebih penting, ilmu, cari ilmu. Wajib hukumnya. Dan sampai kapanpun masih tetap wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.